pada pertemuan pagi ini ya, ada mata kuliah tata kelola TI ya, yang semestinya jam 8 ini saya ada pertemuan pagi kan, atau saya ada mata kuliah laksanakan jam tata kelola 7 TI ya, karena saya ada keperluan. Oke, di tata kelola ini kita akan membahas tentang VoIP ya. Jadi ini salah satu implementasi penggunaan atau apa namanya pemasangan ya. Jadi kalau misalkan di dalam tata kelola itu persiapan infrastruktur. Jadi VoIP itu apa ya di sini? Jadi kalau kita lihat di sini ya, VoIP ini voice over IP ya. Mungkin sudah banyak sekali yang apa namanya pengguna ya menggunakannya. Jadi definisi VoIP ini merupakan singkatan dari Voice over Internet IP. Jadi kita bisa berkomunikasi menggunakan internet protokol ya. Ini merupakan suatu cara berkomunikasi dengan mengirimkan paket suara melalui jaringan internet. Jadi dengan memanfaatkan apa namanya protokol IP gitu ya. Kemudian gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi VoIP. Jadi kalau misalkan kita bertelepon di sini menggunakan VoIP, di sini ada decodernya ya. Kemudian di bagian ini decoder ini nanti yang menghubungkan ke internet ya. Jadi terhubung ke internet. Kemudian dari internet di sini nanti diterima lagi oleh decoder yang mengubah suara ini ke digital ke suara ya. Jadi konsepnya seperti ini ya untuk VoIP. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi ada di sini mikrofon, atau mungkin kalau dulu ya menggunakan handphone ya, ya, dan yang penting terhubung ke internet. Nah, latar belakangnya di sini adalah ini ya, teknologi komunikasi data memang semakin berkembang ya. Kualitas media transmisi sudah semakin baik ya, karena sekarang sudah menggunakan kabel TV, koaksial, fiber optik ya, gelombang mikro. Jadi kualitas transmisi sudah bagus sehingga sudah berani ya kita atau bisa menggunakan VoIP. Kemudian teknologi kompresi, jadi kompresi data itu sehingga bisa ditransmisikan dengan kecepatan 5,3 kbps, sangat kecil ya. Nah, dengan BCM ini bisa di atas 64 kbps. Jadi kompresi datanya itu sudah sangat bagus. Kemudian perkembangan teknologi pemrosesan data juga semakin cepat. Adanya persaingan ya pada dalam bisnis telekomunikasi, ini tuntutan konsumen akan biaya komunikasi yang murah. Jadi biaya komunikasi menjadi lebih murah karena semuanya hanya dihitung berdasarkan paket data, ya, bukan pulsa. Kalau dulu pulsa ya, telepon ke luar negeri itu sekarang sudah sama dengan telepon kita yang di dalam negeri karena menggunakan VoIP. Ya memang karena ini ya kualitas transmisinya ini ya, jadi tergantung dari ya, mungkin kalau kita pas bagus ya koneksinya bagus ya, ini bagus. Tapi kalau ini layanannya kurang bagus ya sama saja. Walaupun kita di lokal menggunakan VoIP ya kualitas suaranya juga akan buruk. Nah, protokol voice ini standar ini menggunakan VoIP adalah H323 ya. Ini suatu standar yang menentukan suatu protokol
Nah, komponen-komponen H323 ini terdiri dari ini. Ada terminal, ada gateway, ada gatekeeper, ada MCU ya, multi point control unit. Jadi di sini ada yang nah, terminal di sini. Terminal ini di sini digunakan sebagai komunikasi multimedia real time atau direksional. Kemudian terminal H32 ini dapat berupa sebuah personal komputer. Jadi ini terminalnya tidak harus berupa, jadi di sini harus bisa sebuah komputer. Ini ya. Nah, ini. Jadi di sini ini bisa berupa PC. Ya, bisa berupa PC. Bahkan ini satu paket ini berupa PC bisa. Ya. Ya, jadi ini menggunakan PC. Ini PC bisa. Ya. Gitu. Jadi di sini ya. Kemudian tujuan utama ini agar dapat berintegrasi dan dengan terminal-terminal multimedia lainnya. Nah, terminal H32 ini kompatibel dengan H324 switch circuit network. Nah, elemen-elemennya terdiri dari ini ya. Jadi ini secara teknis ya, ada video port, audio port, ya, kemudian receive pad delay ya, untuk mengatur sinkronisasi pengiriman pesan. Kemudian ada fungsi kendali, ada layer H22 ini untuk mengatur logic audio, video, dan informasi kendali. Kemudian perbandingannya, nah ini mungkin gambarnya agak pecah ya. Perbandingannya output audio compression bitrate-nya. Jadi ini kalau di dalam tata kelola TI ini memang sangat penting ya persiapan, jadi menentukan metode kompresinya pakai apa, bitrate-nya, delay-nya, maksudnya. Jadi ini adalah perbandingan output audio. Kemudian diagram blok terminal H32 ini ada video input output, audio input output, user data aplikasi, sistem kontrol. Nah, di dalam tata kelola TI ini yang perlu dipersiapkan adalah seperti ini. Jadi tidak hanya sekedar koneksi internet, tapi di sini ada juga komponen-komponen yang lain. Ya. Jadi komponen. Kemudian baru masuk ke lokal area network interface-nya. Jadi sebelum masuk ke sini, perangkat-perangkat ini semua ini harus bisa tersedia semuanya. Baik video, audionya, user datanya, sistem kontrol interface-nya. Nah, sistem kontrol interface di sini terdiri dari ini ya, 2-3 kontrol, kontrol, trust control. Atau di sini video put, audio put. Ya, ya, ya. 23, 22. Istilah-istilah ini nanti memang perlu dipelajari lebih detail ya. Kemudian gateway, yang kedua ya, gateway. Gateway ini di sini adalah menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Jadi dia menghubungkan gateway pintu gerbang, menghubungkan dua jaringan. Jadi di sini gateway H32 menghubungkan jaringan H323 dengan jaringan non H32. Jadi contohnya gateway ini bisa menghubungkan komunikasi terminal dengan H32 itu sendiri atau dengan switch circuit network, misalkan PSTN. Jadi gateway ini bisa VoIP ini bisa dihubungkan ke PSTN. Ya, misalkan kalau misalkan ini dari kota A, ya, telepon ke kota B, nah, ini dari di sini, nah, ini lewat di sini, lewat PSTN, nah, ini, kemudian di sini telepon ke sini, nah, kemudian di sini ada lagi orang yang kedua menerima, di sini diterima PSTN, nah ini di sini. Nah, yang di sini adalah VoIP-nya, VoIP ya. Nah, sementara yang di sini dia menggunakan jalur telekomunikasi biasa. Ini juga menggunakan jalur telekomunikasi.
tapi harus melalui operator. Jadi ini telepon ke sini PSTN, operator sini nanti yang menghubungkan ke sini langsung. Ya. Tapi kalau sekarang ini biasanya ini sudah otomatis ya, sudah otomatis. Jadi walaupun di sini menggunakan ini, maka sini dia otomatis apa namanya akan dihubungkan. Nah, di sini gateway tidak diperlukan untuk komunikasi antar dua terminal yang berada pada jaringan H3. Jadi gateway ini tidak perlu. Kalau kita komunikasinya dari A ke B. Jadi kalau ini komunikasinya ke sini, ya sudah, dia tidak perlu gateway. Karena dia langsung otomatis pada jaringan yang sama. Dia menggunakan gateway kalau dia di sini komunikasi dengan ini. Jadi menghubungkan komunikasi terminalnya ini dengan PSTN. Jadi di luar ya. Dengan jaringan non. Jadi dengan jaringan non 3. Nah ini baru menggunakan gateway. Kalau tidak sama ini tidak butuh gateway. Jadi ini tergantung. Nah ini contohnya ini ya tadi yang saya gambarkan. Jadi sini gateway-nya di sini. Ini PSTN terminal, telepon. Nah kemudian di sini VoIP. Sama sekarang kalau kita menerima WA itu ya, terima WA lewat komputer kan saya telepon WA itu sebetulnya juga sudah menggunakan protokol apa namanya gateway seperti itu. Kemudian gatekeeper ini merupakan pusat dari semua pengalihan yang terjadi pada network H323. Ini menyediakan layanan-layanan seperti pengalamatan, otorisasi, manajemen bandwidth, dan call routing. Dan dia juga memetakan nomor IP ke nomor analog, sehingga tidak perlu mengetahui alamat IP tujuan. Hanya perlu mendial up nomor tujuan. Jadi dia akan mengubah dari nomor IP ke nomor analog. Jadi yang tadinya misalkan nomornya nomor HP misalkan 12345 itu akan diubah ke IP. Tidak perlu itu IP. Jadi kenapa kok IP sekarang itu kan dikatakan IP versi 4 ya, habis ya. Karena salah satunya juga dipakai untuk VoIP. Ya walaupun tidak secara permanen ya, dia akan dipakai pada saat kita melakukan call, telepon. Tapi kalau setelah kita selesai, ya, itu nanti akan dirilis, dilepas lagi. Ya, jadi lepas lagi, ya, sehingga IP-nya akan bisa dipakai oleh peralatan yang lain. Nah, cuman kalau semuanya secara serentak, secara bersama-sama menggunakan ini VoIP ya itu tadi itu yang nanti akan menyebabkan habisnya IP. Ya walaupun dikatakan habis, tapi sampai sekarang pun juga masih bisa ya menggunakan IP versi 4. Nah mungkin kalau yang IP versi 4 ya, yang untuk apa namanya online itu, internet itu mungkin ya. Tapi kalau kita bikin sendiri ya, IP versi 4 yang kita gunakan di tempat kita sendiri ya mungkin tidak akan habis. Kemudian MCU, multi point control protocol ini memberikan dukungan untuk melakukan konferensi 3 atau lebih terminal. Jadi di sini multi point protocol ini kita bisa melakukan, jadi kayak telepon grup. Kalau di dalam grup WA itu kan kita bisa telepon ini, kemudian telepon lagi. Ya. Jadi semua terminal yang berpartisipasi melakukan konferensi. Bisa telepon, bisa video call. Ya. Jadi ini peran MCU ya, multi point control protocol. Jadi kalau misalkan ada, ternyata selama ini sudah menggunakan ya, pakai VoIP ya, pakai WA itu ya, telepon WA, telepon satu, dan telepon lagi yang lain, telepon lain. Itu menggunakan multi point control unit. Ya. Nah, dia bertugas mengatur resource, ya, negosiasi antar terminal, menentukan audio dan video decoder. Jadi menyamakan
enggak ya dia nanti. Jadi gatekeeper, gateway, multi-controller ini secara logik ini memang terpisah, tapi dapat diimplementasikan sebagai single physical device. Jadi ini bisa masuk ke dalam satu komputer. Secara logik ini memang terpisah, tapi secara device-nya ini merupakan satu physical device, satu physical device. Nah, konfigurasi jaringan VoIP di sini ya, ini melalui telepon internet ini pada kedua sisi terdapat fasilitas PSTN atau PAB. Nah, jadi kemudian kalau yang ini dia memerlukan gateway, jadi nanti harus ada gateway-nya, memerlukan call manager untuk memetakan pemanggilan nomor telepon. Jadi ada. Jadi kalau melalui telepon melalui internet. Kemudian gabungan telepon dan perangkat berbasis IP menggunakan sistem hybrid. Kelemahannya pemanggilan hanya dapat dilakukan satu arah dari komputer ke telepon. Sebaliknya tidak bisa. Ini gabungan telepon perangkat yang berbasis IP. Jadi ini berarti hanya IP. Ini dari komputer hanya dari komputer ke telepon. Jadi dari komputer ini dia telepon ke komputer. Kemudian komunikasi perangkat basis IP ini memerlukan gatekeeper pensinyalan yang lebih sederhana. Komunikasi perangkat basis IP. Kalau basis IP di sini bisa kedua arah ya, bisa telepon satu dengan yang lain. Kalau yang ini PSTN PAB. Jadi nanti PAB-nya ini yang terhubung ke internet. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ini telepon melalui internet. Telepon melalui internet. Jadi di sini telepon PSTN dihubungkan ke VoIP gateway. VoIP gateway-nya terhubung ke internet. Internet nanti di sini ditangkap lagi VoIP gateway di sini. Kemudian ini bisa terhubung ke ya. Jadi, tapi di sini ada call manajernya. Call manager yang bisa mengatur lalu lintasnya. Jadi tidak serta-merta dia langsung bisa terhubung itu enggak. Kemudian ini yang gabungan paket IP dengan PSTN. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama, ini yang gabungan ini. Ya. Jadi ini telepon PSTN, kemudian di sini VoIP internet, ini PC atau modul VoIP gatekeeper-nya. Jadi kalau dari sini, ini hanya bisa dari PC modul VoIP hanya menelpon ke sini. Jadi dia hanya bisa menelpon. Ya. Kelemahannya hanya bisa dari komputer ke telepon. Jadi dari komputer ke telepon. Jadi yang ini hanya dari ini PC ke telepon. Tidak bisa telepon ke sana. Tidak bisa. Karena ini PSTN. PSTN ini kan nomor telepon biasa itu ya, di rumah itu. Tidak bisa. Kalau dari sini ke sini bisa. Karena dia di sini menyimpan data ini. Kemudian yang ketiga, antara perangkat berbasis IP. PC. Nah, ini bisa kedua arah. Ini bisa telepon ke sana. Ini balikannya juga bisa. Dan saling kedua arah. Antara perangkat berbasis. Nah, ini yang infrastruktur ini yang perlu dipersiapkan. Ini adalah gambarannya, gambaran tata kelola TI pada saat kita mempersiapkan. Jadi saya mengambil tema yang VoIP ini, kenapa? Karena Anda sudah sering menggunakan VoIP, yang terutama di WA ya. WA itu adalah VoIP ya. Jadi Anda sudah menggunakan WA sehingga gambarannya sudah cukup jelas. Tapi kalau saya mengambil penerapan tata kelola TI ini untuk yang lainnya, mungkin kalau Anda belum punya gambaran atau belum menggunakan, belum punya gambaran ya. Tapi kalau ini kan VoIP, begitu saya bilang VoIP itu contohnya ya WA itu, ya berarti Anda sudah paham. Oh WA, ternyata WA itu proses cara kerjanya adalah seperti ini. Ya. Jadi dia menggunakan basisnya VoIP. Coba WA kalau internetnya mati, pasti WA-nya juga mati.
Tapi kalau yang telepon biasa, HP itu kan menggunakan PSTN. PSTN ya. Jadi kita bisa bisa apa namanya? Nah, kebijakan pemerintah di Indonesia ini VoIP dapat digunakan di Indonesia. Ada dua jenis VoIP. VoIP yang bisa digunakan tanpa perlu izin dari pemerintah. Ya. Kemudian ada jasa VoIP yang membutuhkan izin dari pemerintah. Jadi ini harus ada izinnya. Jadi VoIP itu harus ada izin. Tapi kalau untuk perusahaan-perusahaan, misalkan kayak perusahaan yang memiliki cabang banyak itu boleh, ya, asal tidak disalahgunakan. Salahgunakan dalam arti apa? Ini tadi. Nah, nah, jadi misalkan dari sini VoIP dari perusahaan A, telepon di sini. Misalkan ini di kota Semarang. Nah, Semarang. Ini di kota misalkan Jakarta. Nah, ini nelpon ke sini, ini tanpa biaya karena dia pakainya VoIP internet. Nah, yang di Semarang ini minta tolong disambungkan ke nomor telepon yang mana? Nah, bisa. Dan ini nelpon ke sini, tunggu sebentar, dihubungkan ke sana. Sehingga teleponnya dari Jakarta ini ke misalnya ke kota mana di Semarang ini. Sehingga dia biayanya lokal. Karena yang kena hanya PSTN sini dengan lokal. Jadi biayanya lokal. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau ini misalkan dari perusahaan itu mungkin tidak begitu masalah. Nah, ini diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan tentang penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Nah, jasa VoIP ini membutuhkan izin hanya jika dijual secara komersil ke masyarakat. Banyak untuk diakses menggunakan handset telepon biasa melalui jaringan telepon. Jadi dia akan berbayar. Nah, ini VoIP legal dan tidak legal. Nah, ini penggunaan PC yang tersambung ke internet melalui ISP. Jadi ini ISP internet, di sini modem LAN. Kemudian yang di sini komputer modem ISP internet dengan menyambung lokal dan menyambungkan ke internet. Jadi ini disambung lewat modem. Kalau ini hanya satu ini, nah, tapi kalau ini terhubung ke banyak menggunakan PC yang tersambung ke internet melalui ISP. Nah, ini tindakan legal dan ilegal. Ini dengan penyambungan semua PC di lokal area dan menyambungkan ke internet. Jadi misalnya ini terminal warnet kayak gini, ini dipakai untuk VoIP. Ini tidak boleh. Nah, tapi kalau hanya satu komputer gini mungkin tidak ada begitu masalah legal. Jadi pemasangan seperti itu. Kemudian menyambungkan jaringan telepon seperti PFBX ya, ini yang dipasang pada salah satu PC LAN. Nah, ini tindakan ilegal karena yang disambungkan adalah PABX, bukan PSTN milik Telkom. Jadi misalkan dari sini, kemudian disambungkan terminal karet, sambungan ke PAB. Sehingga telepon-telepon yang ada di sini, ini bisa telepon ke luar. Atau dari luar bisa telepon ke dalam sini melalui terminal warnet. Jadi ini bisa kampus, kantor, RT, RW-net, ini ilegal. Tapi kalau ini masih boleh, diperbolehkan. Jadi tidak dimasukkan ke dalam apa namanya PAB. Kalau ini sudah masuk ke dalam PAB, berarti ini tindakan ilegal. Karena di sini bisa telepon dioper sini, nanti telepon lagi dioper sini. Tapi ya ini tidak bisa dikontrol ya. Nah, kalau kita bikin sendiri di rumah itu ya tidak ada yang tahu kalau kita nelponnya lewat apa namanya lewat VoIP. Dulu eranya masih menggunakan apa namanya Yahoo Messenger, kemudian ada lagi dulu apa. Jadi marak-maraknya pertama kali VoIP dulu yang terkenal VoIP Merdeka. Ya, itu gambarannya tentang infrastruktur dari VoIP ya. Dan dari VoIP mungkin bisa menjadi gambaran ya, menjadi gambaran
pelajari ya. Karena apa? Penggunaan VoIP ini ada yang ilegal dan legal. Nah, jadi di sini ada VoIP yang legal, ada yang ilegal. Jadi kita perlu mengetahui. Jadi mana yang termasuk ilegal, mana yang termasuk legal dari penggunaan VoIP. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk diskusi. Nanti bisa via WA ya. Kalau ada hal yang mau ditanyakan bisa via WA, dan sebelumnya saya mohon maaf ya, mestinya online-nya itu nanti jam 8, tapi ini saya ajukan jam 7 ya, jam 7. Tapi setidaknya karena ini sudah ada rekaman di di YouTube ya, sehingga Anda masih tetap bisa memutar. Cuman Anda mungkin tidak bisa menanyakan via online ya. Di YouTube itu Anda tidak bisa menanyakan secara langsung. Jadi kalau Anda mau tanya ya nanti tanyanya di via grup. Ya. Seperti yang kelas tadi malam juga sama ya. Kelas tadi malam itu juga saya mulainya jam 6, mestinya jam 7. Saya mulai jam 6. Dan ini saya ajukan karena ada kepentingan yang harus dan tidak bisa digantikan. Itu. Oke ya, mungkin itu pertemuan yang ke-7 ya. Kemudian sekaligus informasi ya. Informasi juga bahwa nanti di pertemuan minggu depan itu masuknya sudah minggu tenang ya. Jadi minggu tenang, kemudian nanti UTS-nya itu nanti di tanggal UTS-nya nanti ada pelaksananya ada 2 minggu ya. Jadi nanti kita UTS-nya nanti di tanggal 8 November. Jadi nanti tanggal 1 November itu minggu tenang, kosong. Kemudian tanggal 8 itu nanti UTS. Nanti untuk UTS nanti akan saya informasikan via ini juga jadwal. Dan pelaksanaan UTS di sini 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi nanti kalau di sini pelaksanaan UTS dari tanggal 8, 6 sampai dengan tanggal 17. Jadi kalau kita tetap ini, jadi jadwalnya UTS ini minggu tenangnya, kemudian ini adalah nanti UTS-nya tapi sesuai jadwalnya kita antara tanggal 6 sampai tanggal 17 nanti UTS akan saya mulai sesuai harinya. Jadi kalau ini hari Rabu ya nanti kita mulai tanggal 8. Oke ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam hal penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai ketemu nanti di pertemuan minggu depan, 2 minggu lagi ya.